Oke, materi pertama yaitu kajian filsafat dalam ilmu olahraga. Filsafat sering dianggap sebagai akar dari semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Oleh karena itu, banyak orang menganggap filsafat sebagai ilmu paling istimewa dan berada di posisi tertinggi di antara semua ilmu pengetahuan. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang merupakan kombinasi dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti luas, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau kecerdasan. Jadi, filsafat bisa diartikan sebagai keinginan untuk mencapai kebijaksanaan. Kedua yaitu aliran dalam filsafat. Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan memungkinkan filsafat olahraga dianalisis dengan berbagai ilmu dan pendekatan seperti fenomenologi, eksistensialisme, pragmatisme, marxisme baru, teori kritis, dan hermeneutika. Pendekatan filsafat yang berkembang di negara-negara Asia, baik modern maupun tradisional, juga memainkan peran penting. Filsafat olahraga dapat dilihat dari perspektif penonton acara olahraga maupun dari pihak-pihak yang terlibat langsung seperti atletik, pelatih, dan wasit. 1. Olimpisme piagam. Pada tahun 1914, Olimpiade dideklarasikan sebagai filosofi hidup yang mengutamakan kualitas tubuh, pikiran, dan semangat yang terintegrasi. Olimpisme mengarahkan olahraga ke dalam budaya dan pendidikan, sehingga manusia dapat menikmati dan merasa senang dalam usahanya tanpa beban. Filosofi politik dari Olimpiade didasarkan pada prinsip persahabatan, saling pengertian, dan fair play. Yang kedua yaitu hermeneutisme. Filsafat hermeneutik adalah metode tradisional yang didasarkan pada gagasan bahwa manusia menafsirkan realitas secara ontologis dan interpretasi. Ini merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, formalisme. Formalisme yang meminjam konsep dari ilmu sastra adalah pandangan yang didasarkan pada aturan-aturan formal dalam olahraga. William J. Morgan menyatakan bahwa aturan olahraga adalah kekuatan yang mengikat secara legitimatif. Olahraga adalah kekuatan yang mengikat secara legitimatif, menandakan bahwa atlet harus bermain dengan jujur dan memenangkan pertandingan tanpa melanggar aturan. Yang keempat yaitu filsafat timur. Filsafat India cenderung empiris atau berdasarkan pengalaman, meskipun bisa juga analitis. Filsafat Cina dari ajakan Konfusius mengutamakan harmoni atau keseimbangan. Filsafat Jepang sangat terbuka dan adaptif terhadap perubahan. Meskipun demikian, ada perbedaan antara filsafat ilmu dan pragmatisme Amerika yang teorinya berpatokan pada ilmu metafisik dan epistemologi. Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu pragmatisme. Filsuf pragmatis seperti William James dan John Dewey mencoba memahami mengapa olahraga dapat memberi makna dan nilai pada kehidupan. Ada beberapa Baik, di sini ada ruang lingkup filsafat olahraga, yang dimana ruang lingkup yang menjadi objek studi filsafat olahraga yaitu yang pertama sportivitas, di mana sportivitas merupakan kebijakan mendasar dalam olahraga. Yang kedua, kekurangan, di mana bentuk utama kegagalan moral dalam olahraga. Dan yang ketiga, olahraga ekstrim. Risiko cedera fisik yang serius adalah bagian integral dari banyak olahraga. Yang keempat, jenis kelamin dan ras.
kompetisi olahraga secara tradisional dipisahkan berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Yang kelima, penggemar dan penonton. Di sini model penonton murni lebih baik daripada model partisan. Penonton murni menikmati keindahan permainan yang bagus tanpa kesetiaan pada tim tertentu. Hanya menghargai prestasi atlet. Mereka mengapresiasi permainan seperti seorang menghargai karya seni tanpa memedulikan identitas senimannya. Sebaliknya, partisan mendukung tim tertentu bahkan saat tim bermain buruk. Yang keenam, olahraga bagi orang disabilitas. Di sini olahraga penyandang disabilitas juga dikenal sebagai olahraga pra-olimpik. Berbeda dari olahraga untuk orang berbadan sehat. Yang ketujuh, estetika olahraga. Estetika olahraga menjadi fokus utama dalam filsafat olahraga. Nah, selanjutnya di sini ada juga permasalahan dalam filsafat olahraga. Di mana ketika menghadapi masalah yang kompleks, seorang filsuf harus dapat membedakan antara argumen yang kuat dan argumen yang lemah, serta harus sesuai dengan prinsip-prinsip filsafat. Dalam filsafat, mengajukan pertanyaan yang tepat dan tajam untuk menganalisis masalah secara jelas jauh lebih penting daripada menemukan jawaban. Filsafat memiliki 3 cabang utama, yang dimana ada epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi adalah upaya mendapatkan pengetahuan dengan memberikan batasan yang jelas. Dan ontologi memiliki objek secara mendalam untuk memahami hakikatnya. Kemudian aksiologi lebih fokus pada nilai-nilai dan manfaat mengetahui pengetahuan tersebut. Iya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pemateri 1 dan pemateri 2. Filsafat olahraga menawarkan kerangka berpikir kritis untuk memahami dan mengevaluasi praktik olahraga dengan menganalisis aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat olahraga membantu kita memahami nilai-nilai yang mendasari olahraga serta cara olahraga dapat mempromosikan perkembangan pribadi dan sosial yang positif. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih adil, inklusif, dan bermakna dalam praktik olahraga sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.